Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama saya Saddam Hussein. Semoga sahabatku di mana saja berada dalam bahagia ceria, selalu sehat walafiat, diberi kemudahan dalam keberkahan serta semangat dalam beraktivitas, penuh kesuksesan dalam ridhonya Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Ta'ala. Sahabatku, pada pertemuan kali ini saya akan mengisahkan perjalanan cinta seorang gadis model yang sukses yang jatuh cinta dengan pemuda miskin tinggal di kolong jembatan jalan tol ibu kota. Tidak berlama-lama lagi, ayo kita simak kisahnya berikut ini. Tengah gemerlapnya dunia, ada seorang gadis bernama Raina. Raina adalah seorang foto model terkenal. Wajahnya sering menghiasi sampul majalah dan papan iklan di seluruh kota. Kehidupannya tampak sempurna, penuh dengan pesta mewah, pakaian mahal, dan orang-orang berpengaruh. Namun, di balik senyum yang selalu ia tampilkan di depan kamera, Raina merasa kesepian. Dunia yang penuh kemewahan ini tidak memberinya kebahagiaan sejati. Pada suatu hari yang kelam, hujan rintik-rintik menyelimuti kota. Raina, yang baru saja menyelesaikan pemotretan untuk sebuah majalah ternama, merasa hatinya hampa. Sesuatu di dalam dirinya terasa kosong meski hidupnya dipenuhi oleh kilauan lampu sorot dan tepuk tangan para penggemar. Hari itu, ia memutuskan untuk menghindari sopir pribadinya dan berjalan sendiri di pinggiran kota, sesuatu yang jarang ia lakukan. Raina menyusuri jalan yang jarang ia kunjungi, langkah kakinya tanpa tujuan jelas. Semakin jauh ia berjalan, semakin asing lingkungan di sekitarnya. Bangunan-bangunan megah dan etalase toko mahal berganti menjadi jalan sempit yang dikelilingi oleh rumah-rumah kumuh. Di kejauhan, ia melihat sebuah jembatan tol yang besar dan kokoh. Di bawah jembatan itulah hidup orang-orang yang terpinggirkan oleh gemerlap kota. Tanpa disadari, Raina mendekati area kolong jembatan itu. Suara riuh hujan dan desingan mobil yang melintas di atasnya menjadi latar belakang. Namun, di antara semua suara itu, ada satu suara yang menembus keramaian. Suara gitar yang dimainkan dengan lembut dan penuh perasaan. Suara itu membuat langkah Raina terhenti. Ia mendongak, mencari asal suara yang begitu merdu itu, hingga matanya tertuju pada seorang pemuda kurus yang duduk di atas peti kayu dengan gitar usang di pangkuannya. Pemuda itu adalah Adit. Ia mengenakan pakaian lusuh yang basah terkena hujan, rambutnya acak-acakan, namun ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuat Raina terpaku. Matanya tertutup saat ia memainkan gitar, dan wajahnya terlihat begitu damai. Musik yang ia mainkan penuh dengan kesedihan, namun di baliknya ada keteguhan yang tak terkatakan. Di antara tetes-tetes hujan dan suara gemuruh kendaraan, petikan gitar Adit membangun dunia kecil yang seakan terlepas dari kerasnya hidup di sekelilingnya. Raina, tanpa sadar, berjalan mendekat dan duduk tak jauh dari Adit, berusaha menangkap setiap nada yang ia mainkan. Adit membuka matanya dan tersenyum kecil saat melihat kehadirannya. Tidak banyak orang yang datang ke sini hanya untuk mendengarkan musik, katanya dengan nada rendah namun ramah. Raina, yang biasanya sulit berbicara dengan orang asing, merasa ada sesuatu dari Adit yang berbeda. Aku hanya berjalan tanpa tujuan. Tapi musikmu begitu menenangkan, jawab Raina, suaranya sedikit bergetar. Mereka berdua mulai berbincang. Awalnya, percakapan mereka sederhana, tentang hujan, tentang musik. Namun, semakin lama mereka berbicara, semakin dalam percakapan itu. Adit bercerita tentang hidupnya yang keras, bagaimana ia kehilangan keluarganya dan harus bertahan hidup di jalanan. Meski hidupnya penuh kekurangan, Adit tetap menemukan kedamaian dalam musik. Musik, katanya, adalah caranya untuk melarikan diri dari kenyataan dan menciptakan dunia di mana ia merasa utuh. Raina terkejut mendengar cerita Adit. Selama ini,
Ia hidup dalam kemewahan, tetapi tidak pernah merasa benar-benar bahagia. Ia memiliki segalanya, namun hidupnya terasa hampa. Berbeda dengan Adit yang memiliki begitu sedikit, tetapi tampak lebih bahagia dan puas dengan hidupnya. Kejujuran dan ketenangan Adit membuat Raina merasa nyaman, sesuatu yang jarang ia rasakan di antara orang-orang yang hanya peduli pada penampilan luar. Sore itu, mereka berbicara hingga malam tiba. Raina tidak ingin pergi, dan Adit juga merasa bahwa kehadiran Raina memberinya kebahagiaan yang baru. Ada ikatan tak terlihat yang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang tidak terkatakan namun terasa begitu nyata. Sejak pertemuan itu, Raina sering datang kembali. Ia tidak peduli dengan debu dan lumpur di kolong jembatan, karena di tempat itulah ia menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Setiap kali ia bertemu Adit, mereka berbicara tentang mimpi-mimpi yang tak terwujud, tentang kehidupan yang keras namun penuh makna. Adit tidak pernah meminta apa-apa dari Raina. Bagi Adit, kehadiran Raina sendiri sudah menjadi berkah yang tidak terbayangkan. Di balik tawa sederhana mereka, hubungan itu semakin mendalam. Raina merasa hidupnya lebih bermakna ketika ia bersama Adit. Sementara Adit, meski tahu jarak di antara dunia mereka begitu jauh, tidak bisa menyangkal bahwa hatinya mulai merasakan cinta yang tulus untuk gadis yang hidup dalam kemewahan itu. Namun, hubungan mereka tidak mudah. Dunia Raina menentang perasaannya terhadap Adit. Teman-teman dan keluarga Raina tidak dapat menerima bahwa seorang gadis dengan status dan ketenaran sepertinya bisa jatuh cinta pada seorang pemuda miskin yang tinggal di kolong jembatan. Mereka mencoba memisahkan keduanya dengan segala cara. Tapi cinta mereka lebih kuat dari semua penolakan itu. Raina dan Adit tahu bahwa apa yang mereka miliki adalah sesuatu yang jauh lebih berharga dari harta atau status. Itu adalah cinta yang tumbuh dari ketulusan, dari penerimaan terhadap satu sama lain apa adanya. Di akhir cerita, mereka berdua memutuskan untuk tidak lagi hidup berdasarkan harapan orang lain. Raina memilih jalan hidup yang lebih sederhana, meninggalkan dunia gemerlap yang selama ini ia kenal, dan Adit terus memainkan musiknya. Mereka membangun kehidupan baru bersama, tidak peduli dengan apa yang dipikirkan dunia. Di bawah jembatan tol, di tempat yang awalnya penuh dengan kemiskinan, mereka menemukan satu hal yang lebih kaya dari segalanya: cinta sejati. Waktu terus berlalu, dan hubungan antara Raina dan Adit semakin erat meski banyak rintangan yang menghadang. Raina, yang semula hidup dalam gemerlap dunia hiburan, merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya saat ia bersama Adit. Di sisi lain, Adit dengan segala kesederhanaannya berhasil menunjukkan pada Raina bahwa kebahagiaan tidak terletak pada kemewahan, melainkan pada ketulusan dan keikhlasan hati. Suatu malam, saat keduanya duduk di bawah jembatan tol yang dulu menjadi tempat pertemuan mereka, Adit mengungkapkan perasaannya. Dengan suara rendah dan penuh keyakinan, ia berkata, "Raina, aku tidak memiliki banyak harta, tapi aku memiliki cinta dan niat yang tulus untuk membahagiakanmu. Aku ingin kita membangun hidup bersama, meski mungkin tidak akan mudah. Aku ingin kau menjadi pendamping hidupku, menjadi istriku." Mata Raina berkaca-kaca. Meski ia sudah tahu perasaan Adit sejak lama, mendengar kalimat itu keluar dari mulutnya membuat hatinya meledak oleh kebahagiaan. Tanpa ragu, Raina menjawab, "Aku siap. Kita bersama bukan karena harta, tapi karena cinta dan ketulusan. Aku ingin hidup bersamamu, membangun keluarga yang penuh cinta dan kedamaian, yang dilandasi iman." Dengan tekad yang bulat, mereka memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Kabar ini mengejutkan keluarga dan teman-teman Raina, terutama dari kalangan atas yang merasa pernikahan ini tidak sepadan dengan status sosialnya. Namun, Raina tetap teguh pada keputusannya.
Dia meyakini bahwa kebahagiaan sejati terletak pada ketenangan batin dan cinta yang tulus, bukan pada harta benda. Setelah berjuang menghadapi berbagai penolakan, akhirnya Raina dan Adit melangsungkan pernikahan sederhana. Acara itu diadakan di sebuah masjid kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Raina tampil cantik dan anggun dalam balutan hijab yang menutup auratnya dengan sempurna, menandakan perubahan besar dalam hidupnya. Ia telah menemukan kedamaian melalui iman dan cinta yang tulus kepada Adit, serta keyakinannya pada Allah. Di hari yang hikmat itu, Raina dan Adit mengucapkan janji suci di hadapan Allah. Dengan air mata bahagia, mereka saling berjanji untuk bersama dalam suka dan duka, dalam keberlimpahan dan kekurangan, hingga maut memisahkan. Pernikahan mereka tidak dilangsungkan dengan kemewahan atau perayaan besar, tapi penuh dengan keberkahan dan doa dari orang-orang terdekat. Setelah menikah, kehidupan Raina berubah drastis. Ia memutuskan untuk meninggalkan dunia hiburan yang pernah membesarkan namanya. Raina dan Adit memulai hidup baru yang sederhana namun damai. Mereka menyewa rumah kecil di pinggiran kota, cukup jauh dari gemerlap kota besar yang selama ini menjadi tempat tinggal Raina. Meski hidup dalam kesederhanaan, mereka merasakan kebahagiaan yang tidak pernah Raina bayangkan sebelumnya. Raina kini memilih untuk menjalani hidup yang lebih tenang, fokus membina rumah tangga dan memperdalam ilmu agama. Dalam kesehariannya, Raina dan Adit saling mendukung satu sama lain. Raina membantu Adit memperbaiki keahlian musiknya, sementara Adit mengajarkan Raina cara hidup lebih sederhana dan bermakna. Keduanya juga rutin mengikuti kajian agama dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Mereka berusaha menerapkan prinsip-prinsip rumah tangga Islami dalam kehidupan sehari-hari, di mana rasa kasih sayang, saling menghormati, dan keimanan menjadi landasan utama. Setahun setelah pernikahan mereka, Allah memberikan berkah yang luar biasa. Raina hamil, dan kebahagiaan pasangan ini semakin lengkap dengan kehadiran anak pertama mereka, seorang bayi laki-laki yang mereka namakan Adam. Kehadiran Adam membawa kebahagiaan dan rasa syukur yang tak terhingga dalam hidup mereka. Adit semakin giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sementara Raina merawat anak mereka dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Sebagai seorang ibu, Raina bertekad untuk membesarkan anaknya dengan nilai-nilai Islam yang kuat. Ia ingin Adam tumbuh menjadi anak yang soleh, berakhlak mulia, dan memiliki keteguhan iman. Raina dan Adit selalu menekankan pentingnya agama dalam setiap aspek kehidupan mereka, baik dalam mendidik anak, menjalani rumah tangga, maupun berinteraksi dengan orang lain. Kehidupan rumah tangga mereka berjalan penuh dengan keberkahan. Meskipun hidup mereka sederhana, mereka merasa cukup dan selalu bersyukur. Dalam keseharian, mereka selalu saling mendukung dan menjaga agar cinta dan keharmonisan di antara mereka tetap terjaga. Keduanya selalu mengedepankan komunikasi yang baik dan saling mengingatkan ketika ada khilafan. Mereka berusaha membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang penuh dengan cinta, ketenangan, dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah. 5 tahun berlalu sejak pernikahan mereka, kini keluarga kecil itu telah dikaruniai 2 anak, Adam dan adiknya, Aisyah. Kehidupan mereka penuh dengan kebahagiaan sederhana, tetapi mereka selalu merasa cukup dan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Raina, yang dulunya hidup di dunia glamor, kini menjalani hidup sebagai seorang istri dan ibu yang penuh cinta dan dedikasi. Setiap malam, mereka duduk bersama di ruang keluarga, berbicara tentang hari-hari mereka, dan selalu menutup dengan doa bersama. Raina dan Adit membimbing anak-anak mereka untuk selalu mencintai Allah, menghormati orang lain, dan selalu bersyukur atas nikmat yang mereka miliki. Meski dunia mereka pernah begitu berbeda, cinta, iman,
dan ketulusan telah menyatukan mereka dalam sebuah rumah tangga yang harmonis. Di bawah naungan iman dan kasih sayang Allah, mereka menjadi keluarga yang kuat, saling mendukung, dan selalu berusaha mendekatkan diri kepadanya. Mereka telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah soal harta atau status, melainkan tentang cinta yang tulus dan kehidupan yang diridhai Allah. Tahun demi tahun berlalu, kehidupan Raina dan Adit semakin matang. Keluarga kecil mereka hidup dalam kebahagiaan sederhana, meski awalnya menghadapi berbagai tantangan, termasuk penolakan dari orang tua Raina. Orang tua Raina, yang selama ini hidup dalam kemewahan dan standar sosial yang tinggi, sulit menerima pilihan putri mereka. Mereka menganggap Adit, seorang pemuda miskin yang hidup di kolong jembatan, tidak layak menjadi bagian dari keluarga mereka. Namun, seiring waktu, keadaan mulai berubah. Ketika Raina dan Adit mulai membangun keluarga, orang tua Raina terus memantau dari kejauhan. Mereka mendengar kabar tentang kehidupan Raina yang sekarang. Bagaimana Raina, yang dulu dikenal sebagai gadis glamor dan penuh kemewahan, kini hidup sederhana namun bahagia. Mereka juga mendengar bagaimana Adit bekerja keras untuk menghidupi keluarganya dengan cara yang halal dan penuh kehormatan, meskipun dengan penghasilan yang terbatas. Raina, yang selalu berdoa agar keluarganya bisa menerima Adit, tidak pernah berhenti berharap. Dia tidak pernah mendendam atau marah pada orang tuanya. Sebaliknya, dia tetap menghormati mereka dan selalu berusaha menunjukkan bahwa pilihannya untuk bersama Adit adalah keputusan yang tepat. Sahabat yang berbahagia. Suatu hari, setelah bertahun-tahun tidak berkomunikasi secara langsung, orang tua Raina memutuskan untuk berkunjung ke rumah kecil Raina dan Adit. Kedatangan mereka awalnya diliputi keraguan dan kecanggungan. Tetapi saat mereka melihat senyum tulus di wajah putri mereka, hati mereka mulai luluh. Mereka melihat Raina yang kini mengenakan hijab, lebih damai dan tenang daripada ketika ia hidup di bawah sorotan kamera. Mereka juga melihat cucu-cucu mereka, Adam dan Aisyah, yang tumbuh dalam keluarga penuh cinta dan didikan agama yang baik. Pertemuan itu menjadi momen penting dalam kehidupan keluarga mereka. Orang tua Raina menyadari bahwa kebahagiaan putri mereka tidak terletak pada harta atau status sosial, tetapi pada ketulusan dan cinta yang mereka lihat di antara Raina dan Adit. Adit menyambut mereka dengan penuh hormat, tidak pernah menunjukkan dendam atau rasa tidak suka meskipun dulu ia ditolak. Sebaliknya, Adit memperlakukan mereka dengan sopan dan penuh kerendahan hati, yang semakin membuka hati orang tua Raina. Setelah beberapa kali pertemuan, hubungan mereka perlahan-lahan membaik. Orang tua Raina akhirnya menerima Adit dengan sepenuh hati. Mereka bahkan mulai menghargai cara hidup sederhana namun penuh makna yang dipilih putri mereka. Bagi mereka, kebahagiaan Raina dan kesejahteraan cucu-cucunya jauh lebih berharga daripada semua harapan sosial yang dulu mereka paksakan. Hikmah di balik perjalanan hidup Raina dan Adit. Satu, cinta yang tulus mengalahkan segalanya. Cinta yang tulus, seperti yang dimiliki oleh Raina dan Adit, terbukti mampu mengatasi perbedaan latar belakang, status sosial, dan segala penolakan. Ketulusan hati dan keikhlasan dalam mencintai dapat menyatukan dua jiwa meski dunia mereka berbeda. Cinta yang dibangun bukan berdasarkan harta atau kedudukan, melainkan pada saling pengertian, menghormati, dan kesamaan nilai-nilai moral dan agama. 2. Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Meskipun Raina pernah hidup dalam kemewahan, ia menemukan bahwa kebahagiaan sejati terletak dalam kehidupan yang sederhana dan penuh dengan rasa syukur. Harta dan ketenaran bukanlah jaminan kebahagiaan. Sebaliknya, hidup yang dilandasi keimanan, kesederhanaan, dan cinta yang tulus justru membawa ketenangan batin dan kebahagiaan yang lebih abadi. 3. Kekuatan doa dan ketabahan. Sepanjang perjalanan hidupnya,
Raina tidak pernah berhenti berdoa agar keluarganya bisa menerima Adit. Doanya yang tulus dan kesabarannya menghadapi segala rintangan akhirnya membuahkan hasil. Ini menunjukkan betapa pentingnya kekuatan doa dan ketabahan dalam menghadapi ujian hidup. Allah selalu memberikan jalan terbaik bagi hambanya yang bersabar dan ikhlas. 4. Pengampunan dan kerendahan hati membuka pintu rekonsiliasi. Adit, meskipun awalnya ditolak oleh keluarga Raina, tidak pernah menunjukkan rasa marah atau dendam. Kerendahan hati dan sikap hormatnya kepada orang tua Raina menjadi kunci untuk membuka hati mereka. Dalam hidup, pengampunan dan kerendahan hati adalah kualitas yang mulia, yang dapat memperbaiki hubungan dan menciptakan rekonsiliasi yang tulus. 5. Pentingnya membangun keluarga berdasarkan nilai-nilai agama. Keluarga yang dibangun di atas landasan iman kepada Allah dan nilai-nilai agama yang kuat akan lebih mudah menghadapi segala ujian hidup. Raina dan Adit berhasil membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, sahabat, yang berbahagia. Demikianlah kisah cinta ini saya sajikan, semoga menginspirasi dan mencerahkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.